Assalamualaikum. Terima kasih nih, saya udah diundang di acara Gus Durian. Cuman pertama kali saya dapat job ini, saya tuh sempat salah tanggap. Karena kan waktu itu saya ditelepon sama teman saya ya. Ndi, lu mau gak ngejob di acara Gus Durian? Nama ditelepon nih kan, salah dengar. Ah, apa kan Gus Durian gitu. Kita mukbang durian nih. Terus juga kita sekarang tuh kedatangan wanita yang belakangan ini lagi rame di sosmed, Mbak Inaya Rusli. Virgon apa kabar Mbak? Salah, itu mah Inara ya. Kalau Mbak Inaya mah nggak mungkin ngerebut laki orang. Dia mah pantasnya ngerebut apa penghargaan. Contohnya dia pernah dapat apresiasi sebagai wanita paling berpengaruh. Udah pasti berpengaruh positif, nggak mungkin berpengaruh negatif. Padahal di negara ini berpengaruh negatif lebih worth it tau. Contohnya dah Zaskia Gotik, ngina Pancasila jadi duta Pancasila. Ada vlogger motovlog ngelanggar lalu lintas jadi duta lalu lintas. Sedangkan aku jadi duta sampo lain. Terus juga tuh yang saya kagumin dari Gus Dur, yang saya pertama tahu, dia waktu itu pernah keluar dari istana pakai kutang sama celana pendek doang. Makanya saya mau izin, boleh guys saya stand up pakai kutang sama celana pendek doang? Dibolehin, boleh Mbak? Ya udah tuntun saya sekalian sih. Mbak janganlah, nggak worth it tahu ini kayaknya kalau telanjang juga tidak ya. Dan juga tuh sebagai mantan presiden, Gus Dur tuh nggak ke anaknya tuh nggak ngasih jabatan-jabatan ke anaknya gitu, nggak kayak mantan presiden yang lalu. Dia sekarang maksa anaknya buat jadi wakil presiden, padahal emang nggak ada kompetennya. Dari mulai IPK 2,3, bisnis benerin iPhone. Kata gue mau itu udah fokusnya benerin iPhone 8 dah, kata gue mah. Udah gitu dia janji ngasih lapangan 19 juta lapangan pekerjaan. Ya Allah. Yang ada sekarang cuma 19 juta lapangan padel. Dia gitu, lapangan padel tuh bener-bener banyak banget. Sampai yang gak pantas ada lapangan padel, dibangun lapangan padel. Contohnya Kampung Melayu. Ya Allah. Kampung Melayu mah gak cocok ada lapangan padel. Dikasih lahan parkir berebut. Bunuh-bunuhan itu bener dah. Kalau dikasih lahan parkir. Dan yang saya ingat dari sosok Gus Dur juga itu adalah di saat dia rapat, dia tidur. Tapi dia bisa ngerti apa yang diomongin saat isi rapat itu gitu. Nggak kayak DPR sekarang. DPR sekarang mah udah tidur, sekalinya bangun, masyarakat nggak ngerti apa yang diomongin. Udah gitu sekarang tuh Gus Dur juga pernah buat kebijakan. Di mana anak sekolah pas bulan Ramadan itu libur full 30 hari. Saya seneng banget. Padahal masih puasa cuma 7 hari juga. Itu kan pas masih bocah, kita belum diwajibin buat puasa, ya kan? Sekarang mah pas udah dewasa mah 8. Seenggaknya kan ada kenaikan juga ini. Terus juga sekarang tuh Gus Dur juga pernah berkata gitu, DPR tuh kayak anak TK. Gimana nggak kayak anak TK? Kemarin ada sempat viral gara-gara Ferry Irwandi. DPR bilang, negara mah udah ngasih 1 triliun. Ferry Irwandi baru 100 miliarnya bangga. Saya tambahin lagi kemarin 90 miliar. Saya kan sebenarnya orang kaya. Terus gitu mah kalau kata Gus Dur mah ya Allah, gitu aja kok repot ya katanya. Maksud gue mah udah, kalau udah orang donasi mah alhamdulillah, kagak usah dibuat perbandingan juga gitu. Terus juga Gus Dur pernah berkata, nggak ada jabatan di kehidupan ini yang dikejar mati-matian gitu. Tapi contohnya sekarang, presiden udah 3 kali, masih gegeh juga buat jadi presiden. Walaupun yang ketiga menang sih dibantuin orang dalam. Dalamnya dalam banget, orang saya sempat tenggelam. Buat yang belum tahu, saya juga dulu tuh lulusan bahasa Mandarin teman-teman.
Jadi kalau yang belum tahu lulusan apa bahasa Mandarin itu, kalau beda nada bakalan beda arti juga. Kita ambil contoh minum. Minum mau diubah nadanya jadi minum, minum, bahkan dibalik jadi munim. Artinya tetap minum. Gak kayak bahasa Mandarin. Bahasa Mandarinnya minum itu harus apa teman-teman? Ah, bagus. Mau aja disuruh anak bocah pada ya. Karena kalau digituin tuh bakal ada arti. Kita ubah nih nadanya jadi itu jadi dan. Kalau nah itu orang masuk angin. Kalau nah itu mama dia masuk angin. Terus juga waktu itu saat saya di kuliah bahasa Mandarin, saya tuh diwajibin ikut eskul, liong sama barongsai. Liong mah di sini diseduh, di sono kita mainin. Udah gitu pas saya ngejob barongsai, itu tuh banyak tempat yang gak masuk akal buat ada barongsainya. Saya pernah ngejob barongsai di saat acara Ramadan di mall. Akhirnya apa, barongsai saya dimodif jadi ada nuansa-nuansa Islamnya. Bener dah, buntut saya nih diganti ketupat. Terus badan saya dikasih gambar opor ayam. Ya Allah. Pala barongsai saya diganti pelik siau. Ya Allah. Kata saya ini membarongsai HTI ya. Terus juga saya tuh kalau ngejob barongsai banyak kejadian-kejadian yang nggak terduga. Salah satu contohnya adalah banyak anak kecil yang nonton. Kita tahu sendiri anak kecil tuh iseng banget kan. Saya pernah lagi ngejob barongsai ini lagi atraksi, mau minta angpau kan mulutnya mangap ya. Anak kecilnya masukin tangan. Kepala saya diunyang-unyang. Kata lu lihat lu nanti saya bales nih kata saya. Bener aja kan. Pas saya mangap lagi, anak kecilnya masukin tangan, anak kecilnya saya telan. Wah kenyang katanya. Terus juga saya tuh sempat nyesel karena pas kuliah saya tuh nggak belajar bener-bener. Akhirnya tuh saya kerjaannya cuma jaga warung doang sekarang. Udah gitu sekarang tuh jaga warung, pembelinya tuh padang iseng-iseng banget. Pernah ada yang beli, itu tuh ngasih tebak-tebakan. Bang, saya mau beli pemain bola dong, yang ditempel kalau saya lagi pegel. Kata saya, apa mas? Boas. Kok Boas? Iya mas, Boas Salonpas. Terus juga nih, terakhir dari saya, yang penting pada sehat-sehat aja. Terima kasih Sandi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Andi.